masa tumbuh kembang, mulai dari bayi, kanak-kanak, kemudian remaja, dan remaja menjadi dewasa. Kemudian ditandai pertama kali dengan head yang pertama. Head yang pertama itu biasanya tumbuh rasa kepanikan secara psikologis pada orang perempuan hari ini. Kenapa? Jika yang kalian hadapi nanti itu adalah bertanya kepada ibunda kalian, mendapat jawaban yang tepat dan pasti. Tapi jika bertanya kepada teman sebaya, kadang-kadang mendapatkan jawaban yang kurang tepat, tapi juga kadang-kadang tepat. Demikian pula untuk yang laki-laki. Di masa awal-awal pubertasnya menjadi dewasa, dia bermimpi basah. Nah, mimpi basah sebagai tanda bahwa sudah mulai terjadinya tingkat pematangan kepada kepada spermatozoanya sampean, siap untuk membuat, yang perempuan siap untuk dibuat. Proses menuju ke sana kemudian diawali dengan perkembangan secara psikologis kejiwaan. Yang perempuan sudah mulai berdandan, mulai mematut-matut diri, ada kaca, ya, rayoan lipem karo ibuke, rayoan pegat karo ibuke. Kemudian sudah mulai bersolek. Yang laki-laki pun juga demikian, untuk menarik perhatian, ya, secara insting naluri manusia, secara alami, dia mulai berpatut diri, sudah mulai bersolek, bulan ini, ya, rambutnya disisir rapi, dikasih pomade, ya, pomade, dijeprit-jeprit kadang-kadang gitu. Kemudian pakai wangi-wangi, tes. Ya, ini kemudian berjalan itu 2 jam sekali di hadapan cewek yang menjadi taksiran dia. Hati bertemu hati, mata bertemu mata, terjadilah konektivitas antara muatan-muatan energi yang ada di masing-masing laki dan perempuan tersebut. Terjadi tautan hati. Seperti di sini. Muncullah sebuah benda berbentuk hati berwarna merah muda. Kalau sudah terbentuk seperti itu, bertautlah 2 hati ini menjadi sepasang kekasih. Nah, di dalam perjalanan menjadi sepasang kekasih inilah, dalam teorinya Sigmund Freud, kami sebutnya adalah masa di persimpangan jalan. Masa di persimpangan jalan ini harus hati-hati. Akankah kalian nanti itu akan lurus ke kanan atau ke kiri? Tahu persimpangan jalan itu di perempatan. Dan disinilah kalian membutuhkan orang dewasa yang bisa mengarahkan langkah kalian. Demikian mudahnya seorang perempuan memberikan dirinya kepada kekasihnya hanya karena rasa cinta. Katanya cinta. Beda cinta dengan kasih sayang, Bu, ya. Cinta itu hanya sebatas kulit, kalau kasih sayang kulit sama daging ada di dalam. Kalau sudah seperti itu, tidak dibatasi dengan nilai-nilai etika dan moral, maka yang belum terjadi. Hanya karena cinta. Karena terjadi cinta seperti itu, terjadilah yaitu tadi hubungan seksual di luar nikah. Yang terjadi kerugian terbesarnya bukan pada kaum pria, tapi pada kaum perempuan. Karena itu tolong adik-adikku semua yang perempuan, ya, ibarat kalian itu sekuntum mawar, tawon yang datang lebah itu bisa ratusan hanya untuk mendapatkan madu. Tapi setelah nisab madu ratusan tahun tadi, kira-kira bertanggung jawab enggak? Enggak, pergi. Bunga begitu segar tadi layu rontok mati. Demikian pula kalian. Jika tidak bisa menjaga ini, yang terjadi KTD. Apa KTD? Kehamilan yang tidak diinginkan terjadi. Nah, ini kasus-kasus itu muncul. Datanglah si cowok, ceweknya ke cowok, aku sudah 3 bulan tidak datang cek. Loh, kenapa? Aku hamil. Kalau kamu hamil, aku nggak percaya itu dari aku.
Kalau kamu mau bisa ambil begitu, kamu mau dengan aku, pastilah kamu juga dengan laki-laki yang lain. Brengseknya itu ada di situ. Cowoknya brengseknya di sana. Padahal itu yang melakukan dia sendiri. Tapi dituduhkan pula, kalau kamu mau dengan saya, pasti kamu juga mau dengan cowok yang lain. Hancur sudah yang perempuan. Ingat, kandungan semakin lama tidak semakin kecil ke dalam, tapi semakin besar keluar. Dia bingung dalam kepanikan, panik dia. Semakin lama semakin besar. Nah, kalau sudah begitu, ke orang tua malu, cowoknya nggak tanggung jawab. Lalu terus bagaimana? Dalam frustasi itu, tapi dalam kepanikan luar biasa seorang perempuan itu, di mana cowoknya sudah nggak tanggung jawab, kalian mau mencurahkan hatinya, perasaanmu itu sulit, ambil jalan pintas. Dua cara. Satu, datang ke dukun untuk digugurkan. Udah, bukan datang kepada tempat yang bisa dipertanggungjawabkan. Udah dilakukan abortus. Karena dia bukan tenaga kesehatan, hanya mencari duit saja, si dukun ini terjadilah bleeding, pendarahan. Jika terjadi seperti itu, ya kalau tidak tertolong, meninggal. Yang kedua, praktis, ambil tali, bukan tali pohon jambu, tarik sana, talungkan saya, loncat dari kursi. Ada itu semua. Kasus seperti ini tidak sekali, dua kali, tapi berpuluh kali terjadi. Dan rata-rata korbannya adalah kaum perempuan. Kalau sudah seperti itu, kerugian paling banyak di pihak perempuan. Cowoknya bagaimana? Terbang tawon ini lagi, cari bunga-bunga yang masih segar-segar lagi. Nah, cowok seperti ini perlunya dipegang, ya, awalnya telanjangi, carikan semut ngangrang, ya, taruh di tubuhnya gitu, biar kapok. Kalau perlu seperti itu, kenapa? Kadang-kadang tidak seperti itu. Kenapa? Ini juga karena kelalaian. Dalam hal ini Kak Heri tidak menyalahkan perempuan. Yang akan bisa menjadi imam kalian, yang akan bisa membawa keluarga kecil bahagia sejahtera itu bisa menuju meniti, bisa menjadi surga yang dijanjikan oleh Allah pada keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah. Kak Heri berharap besok pada saat kalian akan melangsungkan sebuah pernikahan, pastikanlah pertama usiamu sudah saatnya untuk bisa menikah. Minimal usia 21 untuk perempuan, yang laki-laki usia 25. Ada apa? Siap secara mental dan moral, siap secara biologis, artinya siap menjadi seorang bapak dan seorang ibu, siap secara finansial, misalkan yang lakinya sudah bekerja, jangan ngangguran jalur abdi, kita akan jadi masalah di belakang nanti. Yang keempat, siap sosial kemasyarakatan. Artinya apa? Hidup kamu bukan hanya dengan keluargamu, tapi kamu hidup dengan masyarakat sekitarnya. Ya, jadi tidak bisa hidup sendiri. Dan yang terakhir adalah siap secara intelektual. Carilah pasangan-pasangan hidup itu yang intelektualnya bagus. Bukan berarti pendidikannya rendah, tidak. Intelektualnya bagus. Intelektual itu yang berarti dia mampu berpikir secara positif lebih banyak daripada berpikir secara negatif. Agar apa? Bisa tumbuh rasa, bisa saling menjaga, menyayangi. Kita besok sudah menjadi sepasang suami istri. Intelektual yang bagus itu tidak ditunjang selalu dengan pendidikan tinggi, tidak. Walaupun dia hanya lulusan dari madrasah, dia lulusan dari pesantren, tapi dia punya intelektual yang tinggi, secara mental spiritual dia itu bagus. Nah, itu lebih baik daripada intelektual yang tinggi, pendidikan tinggi, tapi secara mental spiritualnya dia kurang bagus. Ini yang harus kalian perhatikan benar. Dan yang terakhir,
besok jika jadi sudah menikah, rencanakan jarak kelahiran putra putrimu. Ya, karena itu kalian lihat, karena ada lambang, coba ini lihat di belakang itu. Lambangnya gimana itu? Maka apa ini? Maka 2, ya. Nah, kalau di masanya KRI dulu itu namanya Buancuk. Tahu Buancuk? Buana cukup ya. Nah, Buana cukup. Tapi sekarang jangan dibilang seperti itu. Kita bohong kamu nanti ya. Apa artinya? Artinya dipanggil. Umur 5 tahun baru anak kedua. Ya, jangan terjadi anak baru berumur, anak pertama baru berumur setahun, ya, adik nyusul. Ini baru 2 bulan, adik lagi nyusul. Merawat seperti tinggil gitu ya. Nah itu jangan, ya. Itu kurang bagus. Kenapa? Yang kasihan nanti itu siapa? Bapaknya untuk cari nafkah juga kesulitan, ibunya mendidik putra putrinya juga nanti kesulitan. Saya kira itu ada itu semuanya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah sebuah barokah juga yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya.